selamat malam semuanya. Selamat datang di channel gue Fikri TV dan sama gue Fikri. Oke, ketemu lagi bareng gue di edisi horor ya. Dah lama ya nih gue nggak bikin video nih. Gue udah 2 bulan lebih gue nggak upload video. Cuma kali ini ya akhirnya gue gantilah di hari ini. Sebelumnya ya sorry banget buat teman-teman gue yang misalkan nanya-nanya gitu. Fik, lu kapan sih bikin video lagi ya? Ya inilah cuy, ini gue gue akhirnya bisa bikin juga nih. Oke, daripada banyak bacot, gue langsung aja ke inti videonya. Oke, di video kali ini gue bakalan ngebahas 5 misteri di tanah Jawa. Penasaran 5 misteri apa aja yang terdapat di tanah Jawa? Langsung aja cek video gue berikut ini. Oke, mungkin dari lo misalkan nonton orang Jogja, mungkin lo nggak asing lagi dengan kisah misteri ini. Atau mungkin juga lo sendiri yang orang Jogja, mungkin lo juga baru tahu atau mungkin nggak tahu juga dengan misteri Tugu Jogja ini. Dan ternyata setelah gue mencari-cari, ternyata ada misteri di balik Tugu Jogja yang cukup mengerikan. Jadi pada zaman dulu, jadi Tugu Jogja itu dibangun pada tahun 1885 dan disahkan pada tanggal 2 Mei tahun 1885. 2 Mei tahun 1857. Dan dulu itu perusahaan Tugu Jogja ini tuh dimiliki oleh 2 perusahaan Belanda, yaitu adalah Nederland Indies Spoorwegmatch. Gue lupa namanya. Nederland Indies Spoorwegmatch Capage yang jika menjadi NIS, dan perusahaan yang kedua itu adalah Staatspoorwegen disingkat dari SS. Jadi si 2 perusahaan kereta api ini, jadi itu perusahaan dua kereta api memiliki si perusahaan itu kan dimiliki 2 perusahaan kereta api ini gitu. Jadi sebelum Tugu ini dibangun tuh kan dulunya tuh itu adalah kayak kan gue sebut kebunnya ya, kebun beringin cuy. Jadi dulu tuh sebelum si Tugu Jogja itu dibangun tuh banyak sekali pohon-pohon beringin gitu cuy. Nah, si pohon-pohon beringin kan itu mengganggu proses pembangunan si Tugu Jogja tersebut. Maka dari itulah ditebang lah setiap si pohon beringin tersebut. Nah, ada satu pohon beringin yang sudah ditebang atau mungkin nggak bisa ditebang. Dan konon katanya di pohon beringin tersebut itu terdapat penghuninya yang warga sekitar biasa disebut dengan Nyai Giri Kuncoro. Dan si Nyai ini tuh dikatakan juga disebutkan sebagai makhluk gaib yang berbentuk harimau berkepala manusia. Dan pada saat pembangunan luluput sekitar tersebut itu menginginkan sebuah tumbal, yaitu adalah 3 pekerja yang bekerja di proyek tersebut. Nah, dan yang uniknya tuh, jadi pada saat proses untuk penyerahan tumbal itu terjadi pada 3 hari yang berbeda dan pada bulan juga yang berbeda. Oke, jadi pada saat penumbalan pertama di tanggal 18 Februari tahun 1857 itu ceritanya itu ada seorang pekerja. Jadi dia tuh pada saat memasang tembok, lalu dia tahu-tahu jatuh dari ketinggian, dan pas saat dia jatuh, dia tuh kepalanya tuh langsung kena material, makanya dia langsung tewas di tempat. Nah, pada saat dia tewas di tempat ada seorang mandor yang sebenarnya dia tahu yang ditugaskan untuk melakukan proses ritual. Maka dari itu akhirnya si mandor tersebut ngambil kayak dia membawa si pekerja tersebut, dan akhirnya dia membawa ke sebuah ruangan. Lalu proses ritual pun dilakukan. Dia memotong kepala si pekerja tersebut dan dia membungkusnya di sebuah kayak membungkus dengan kain hitam dulu. Jadi dia bungkus pakai kain hitam, lalu dimasukkan ke dalam baki bambu yang lengkap dengan bunga kalau salah namanya dimasukkan juga bunga-bunga, kalau salah namanya bunga rampe ya kalau salah. Jadi dimasukkan juga bunga rampe, lalu dikuburkan di salah satu lalu dikuburkan di dekat yang sekarang tuh menjadi pintu masuk.
ngeri ya cuy. Lalu proses penumbalan yang kedua itu terjadi pada tanggal 23 Maret tahun 1857, pada tahun yang sama tentunya. Oke, jadi diceritakan di yang penumbalan kedua itu jadi ada kayak seorang pekerja, dia sedang lembur. Pada saat dia lembur tuh dia tahu kesurupan itu cuy. Dia mendadak kesurupan dan dia loncat-loncat ke sana kemari. Dia jadi pas lagi bicara di malam-malam terus dia tahu dia kesurupan, dan di sini dikatakan dia kesurupan oleh kayak jin kera gitu. Jadi kayak kesurupan kera sampai akhirnya dia diam di satu tempat, dan tempatnya itu dekat sekali dengan lubang fondasi. Kan misalnya kalau kita misalkan biasanya kan kalau pada saat pembangunan kan misalnya suka ada kayak lubang itu kayak untuk bikin fondasi. Nah, si pekerja ini tuh tahu-tahu diam di tempat, dan tahu-tahu dia mengambil golok dan dia memotong kepalanya sendiri sampai putus, dan pada akhirnya kepala tuh jatuh ke dalam lubang tersebut. Nah, di proses yang kedua ini tuh beda lagi daripada dengan proses yang pertama. Jadi kepalanya dan badannya tuh diambil cuy. Jadi kepalanya dibungkus, kepalanya nggak dibungkus, tapi badannya dibungkus dengan kain hitam dan dikuburkan di tempat yang sama. Oh, yang kedua juga masih ngeri juga cuy. Yang kedua masih ngeri juga. Lalu proses penumbalan yang ketiga terjadi pada tanggal 7 April di tahun yang sama, tahun 1857. Nah, diceritakan juga katanya proses penumbalan yang ketiga itu ada lokomotif yang sedang berjalan gitu. Gua nggak tahu itu terjadi malam atau siang, gua lupa. Maksudnya nggak dituliskan di sini. Jadi ada lokomotif sedang membawa barang gitu. Jadi si ini kan sedang bawa barang tuh, tapi dengan posisi yang ke belakang. Kan kereta tuh bisa maju, bisa belakang ya, bisa mundur gitu jalannya. Nah, pada saat si kereta itu mundur, ternyata di belakang terdapat pekerja juga yang sedang memperbaiki rel. Nah, tanpa disadari ternyata si pegawai tersebut itu tertabrak habis oleh si lokomotif tersebut, yang menyebabkan kepalanya itu terpisah dengan badannya. Nah, proses penumbalan yang ketiga itu berbeda juga cuy. Jadi setelah kepalanya terputus, diambillah gitu si badan kepalanya. Lalu si kepalanya itu dibungkus dengan kain merah dan si badannya dibungkus dengan kain kuning. Lalu dikuburkan di beda tempat, tapi tetap di lokasi pembangunan di Tugu Jogja juga. Ngeri juga cuy. Sama-sama ngerinya dengan proses penumbalan yang pertama dan kedua. Sama-sama kepalanya nggak ada gitu cuy. Oke, gue mau nanya sama lu, khususnya untuk orang Jogja atau orang yang udah pernah ke Jogja, misteri atau cerita apa yang pernah lu dengar atau lu pernah melihat sendiri penampakan di Tugu Jogja? Bagi yang pernah, langsung aja komen di bawah. Mungkin aja hantu dari para orang-orang di tumbal tersebut. Ngeri ya cuy. Oke, jadi masih di perusahaan kereta Belanda yang sama, yaitu adalah Spoorwegen atau biasa disingkat dengan SS. Jadi singkat cerita, jadi si perusahaan SS itu pengen membuat jalur kereta api dari Cirebon ke Kroya. Jadi itu tuh dibangun karena atas dasar supaya dari jalur selatan itu ke daerah Batavia atau Jakarta itu lebih dekat. Makanya dibangunlah jalur kereta tersebut. Nah, namun pada saat pembangunan rel kereta api ini tuh banyak sekali hambatan gitu, banyak sekali hambatan dan tentunya gangguan, dan pokoknya tak berjalan dengan baik dikarenakan juga begitu sulitnya geografis bukit-bukit Notaug dan derasnya aliran sungai Serayu. Soalnya kan itu relnya kan tuh kayak bentuk jembatan, dan jembatan itu tuh harus melewati si sungai Serayu itu karena begitu sulitnya untuk membangun karena saking derasnya itu si sungai Serayu itu. Nah, jadi sering sekali itu terjadi kecelakaan pada saat bekerja di sana karena
yang terutama kan karena pekerja kan dikerja secara paksa juga kan, karena harus segera ditarget gitu cuy. Karena dulu tuh zaman Belanda tuh apa harus target gitu cuy, makanya sering yang dikejar paksa sampai ada beberapa yang meninggal pada saat bekerja. Nah, singkat cerita, saking sulitnya pekerjaan pembangunan jembatan ini tuh dari pihak si Belanda tersebut tuh kebingungan lah. Akhirnya mereka minta tolong lah, dia mencarikan seorang paranormal di daerah tersebut. Dan akhirnya si paranormal tuh berusaha berkomunikasi dengan si penghuni yang ada di Sungai Serayu itu. Dan setelah berkomunikasi, dia bertemu dengan seorang siluman ular berkepala manusia yang biasa disebut dengan sorry gue lupa namanya. Kalau nggak salah namanya Dewi Ayuri Agung. Jadi si siluman itu adalah siluman berkepala ular. Berbadan ular dan berkepala manusia. Nah, setelah berkomunikasi, ternyata si jin ini tuh terganggu gitu cuy. Si siluman itu terganggu gitu. Dan si siluman ini tuh untuk sebagai gantinya dia meminta tumbal, yaitu adalah tumbal sekelompok grup lengser. Lengser tuh kayak kayak kelompok sinden gitulah. Lengger bukan lengser, maaf lengger, grup lengger gitu. Karena sebagai gantinya karena si pembangunan itu tuh cukup mengganggu para makhluk-makhluk gaib yang ada di sungai tersebut. Akhirnya si pihak Belanda pun tersetuju dan akhirnya dicarikanlah sekelompok para penyanyi lengger tersebut. Dan penyanyi lengger tersebut tuh dicari di kota Banyumas. Dan setelah mereka dapat, akhirnya si grup ini tuh ditawarkan dengan gaji yang lebih gitu cuy, berlipat ganda, jadi 3 kali lipat dengan gimmick katanya, yaitu dengan gimmick gaji yang lebih gede dan katanya sih untuk syukuran lah dan untuk menghibur para pegawai-pegawai atau pekerja-pekerja yang sedang membangun si jembatan tersebut. Nah, singkat cerita akhirnya dibawalah si grup lengger ini. Nah, pada sore hari itu semua udah bersiap lah. Sore itu udah semua bersiap. Nah, akhirnya sore pun tiba dan si grup lengger tersebut pun akhirnya disuruh untuk menyiapkan semuanya. Dan setelah semua sudah siap dan pada jam 9 teng, akhirnya si grup lengger tuh, si grup itu tuh disuruhlah ke bawah fondasi. Dan mulailah obor-obor dinyalakan dan mereka bingung gitu, kenapa pentasnya di bawah gitu, dan banyak sekali sesajen gitu. Mereka agak bingung gitu. Cuma ya ini kayak dan pihak Belanda pun bilang gitu, kalau ini tuh kayak sebuah syarat untuk untuk namanya pementasan ini gitu. Jadi ini salah satu syarat gitu. Makanya mereka performnya tuh di bawah fondasi gitu. Akhirnya mereka pun mulai tampil pada jam 9 teng itu. Nah, saat mereka tampil. Nah, pada saat jam 12 teng malam, semua bor pun dimatikan. Semua bor dimatikan. Aku pun bingung gitu. Loh, kok dimatiin gitu cuy? Kok tau-tau dimatiin nih obor-obor, makan akhirnya gelap kan tuh. Bingung kan? Nah, pada saat dimatikan obor-obor tersebut, batu-batu pun akhirnya dijatuhkan ke bawah fondasi tersebut dan tanah segala rupa, dan yang sampai mengakibatkan satu grup lengger tersebut mati dikubur hidup-hidup dan sampai akhirnya semua rata dengan tanah. Wow, anjir lah, sadis cuy, dikubur hidup-hidup gitu cuy. Anjay lah, jadi tumbal lagi cuy. God damn. Nah, yang aneh juga nih ya, yang cukup unik nih dari si jembatan ini tuh, katanya
katanya itu si jembatan itu dibangun tanpa menggunakan ground seal kalau nggak salah, namanya nggak ground steel nggak atau ground seal, gue lupa. Jadi itu tuh kayak semacam salah satu komponen penting dalam pembangunan, khususnya ya mungkin khususnya untuk bangunan yang gede-gede lah, pokoknya khususnya untuk yang bangunan yang gede-gede. Nah katanya tuh si jembatannya itu tidak menggunakan itu gitu, tidak menggunakan si ground seal itu gitu cuy. Nah yang aneh tuh kalau memang tidak menggunakan komponen tersebut, kenapa jembatan itu sudah bisa bertahan hingga 100 tahun lebih? Apakah mungkin benar faktor dari tumbal lengger tersebut itu berpengaruh kepada jembatan tersebut? Mungkin tulis di kolom komentar pendapat lo gimana, atau mungkin lo juga pernah ketemu kali dengan hantu grup lengger tersebut.